Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Amelia Putri. Saya Nailan Fatihati. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Yang pertama yaitu analisis makro. Pandemi yang berjalan lebih dari 2 tahun ditangani dengan cukup baik oleh berbagai negara. Namun, ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dihadapkan dengan guncangan akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mencuat sejak akhir Februari tahun ini. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya memicu bencana kemanusiaan tetapi juga mengakibatkan perlambatan ekonomi regional serta dampak global yang substansial. Sejak awal triwulan 2 tahun 2022, negara maju telah memberlakukan sanksi keuangan tambahan terhadap Rusia. Uni Eropa juga melakukan embargo impor batu bara mulai Agustus 2022 mendatang dan embargo minyak lintas laut Rusia mulai tahun 2023. Dampak negatif ini menambah masalah yang sudah ada sebelumnya sejak pandemi seperti gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga komoditas secara signifikan. Di tengah lonjakan harga komoditas dan gangguan rantai pasok, inflasi yang merebak secara global memberikan situasi sulit bagi para pembuat kebijakan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tekanan harga yang semakin kuat. Kondisi keuangan secara global semakin ketat dan biaya pinjaman pun meningkat terutama di pasar negara berkembang yang mencerminkan berkurangnya akomodasi kebijakan dan merespon tekanan inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan resiko geopolitik yang meningkat. Yang kedua adalah analisis makro Indonesia. Analisis makro ini merupakan analisis dalam skala kawasan, yaitu analisa kawasan, sedangkan analisa mikro merupakan analisis terhadap tapak perencanaan, meliputi analisis tapak, analisis fungsi, analisis pelaku, analisis aktivitas, dan analisis ruang, analisis bentuk dan tampilan, serta analisis struktur dan utilitas. Yang pertama yaitu PDB atau produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini diartikan sebagai nilai seluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNP memperhatikan asal-usul faktor produksi yang digunakan. PDB nominal ini merujuk pada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga, sedangkan PDB real atau disebut PDB atas dasar harga konstan mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Yang kedua ada inflasi. Inflasi ini dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau bisa disebut BPS. Ini ada grafiknya. Tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari perkiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diperkirakan kembali ke sasaran 3,01%. Inflasi ini inti 2022 tetap terjaga rendah sebesar 4,36%, sejalan dengan lebih rendahnya dampak hambatan dari penyesuaian harga BBM dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Yang ketiga ada tingkat bunga. Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan, besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Selanjutnya ada kurs rupiah.
Kurs rupiah ini adalah nilai tukar atau dikenal sebagai kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau kemudian hari antara dua mata uang asing antara dua mata uang masing-masing negara. Nah, ini ada kurs referensi dari Jakarta Interbank Spot Dollar US IDR. Yang kelima ada neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus pada November 2021. BPS mencatat surplus tersebut sebesar 3,51 miliar US dollar, tercatat ekspor pada November 2021 sebesar 22,84 miliar US dollar, sementara itu impor tercatat sebesar 19,33 miliar US dollar. Namun demikian, BPS mencatat surplus tersebut masih lebih kecil ketimbang daripada bulan sebelumnya yang mencapai 5,74 miliar US dollar. Apabila dilihat dari negara mitra dagang, Indonesia membukukan surplus atas Amerika Serikat sebesar 1,8 juta US dollar, Filipina 801,8 juta US dollar, Malaysia 687,8 juta US dollar. Sementara itu, Indonesia mencatat defisit perdagangan dengan Thailand sebesar 405,2 juta US dollar, Cina 366,4 juta US dollar, dan Australia 345,4 juta US dollar. Ini ada grafik neraca pembayaran Indonesia. Selanjutnya ada kinerja pasar modal Indonesia tahun 2021. Nah, hingga akhir tahun 2021, aktivitas perdagangan saham terus bertumbuh secara positif, tercermin dari kinerja IHSG yang terus bergerak stabil dan cenderung meningkat dibandingkan pada triwulan ketiga. Dari sisi supply, OJK mencatat juga terdapat peningkatan dari jumlah emiten baru maupun aktivitas penawaran umum dibandingkan akhir tahun 2020. Nah, per 29 Desember 2021, OJK telah mengeluarkan surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk 192 emisi yang terdiri dari 52 penawaran umum perdana saham, 6 penawaran umum efek bersifat utang atau sukuk, 44 penawaran umum terbatas, 37 penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk tahap 1 dan 53 penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang atau sukuk tahap 2 dengan total nilai penghimpun dana hasil penawaran umum sebesar 358,43 triliun. Selanjutnya, bab 2 membahas analisis industri. Analisis industri sendiri ini merupakan kombinasi antara ekonomi industri dan strategi. Pengetahuan tentang pasar yang sedang mengalami pertumbuhan atau penurunan jumlah pesaing, semua perubahan pada kebutuhan konsumen merupakan persoalan penting yang menjadi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh seorang pengusaha dalam melakukan penganalisisan suatu industri. Serta memaksimalkan layanan yang disediakan oleh kepuasan konsumen juga merupakan tujuan utama dari perusahaan, atau bisa juga industri merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan sebuah negara. Dalam perkembangannya, industri juga tidak lepas dari aspek-aspek yang membuat industri tersebut mengalami perkembangan kemajuan. Aspek-aspek tersebut bisa berupa pengelolaan terhadap sumber daya alam yang digunakan, sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan industri, serta aspek-aspek lainnya. Ini daftar perkembangan perdagangan saham sektoral. Dilihat dari tabel yang ada di atas, ini dijelaskan perkembangan saham sektoral bagian finansial adalah yang terbesar dengan nilai 36,66%, disusul dengan sektoral energi dengan nilai 12,85%, dan yang paling kecil adalah dari sektor transportasi dan logistik. Hal ini menandakan bahwa sektor finansial yang paling banyak investor untuk menanam sahamnya. Perlu diketahui beberapa nama perusahaan yang bergerak di sektor finansial ini ada di tabel berikut. Nah, ini nama-nama perusahaan yang bergerak di sektor finansial.
Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketangguhan sektor industri membuktikan arah pertumbuhan berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional dengan target kontribusi biaya lebih dari 20% pada masa yang akan datang. Yang pertama ada sumber pendanaan PT Line Industri. Aspek pendanaan pada tahap R&D diperoleh dari internal PT Line Industri, yaitu dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar 5% dari laba bersih perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Namun pada kenyataannya, hampir seluruh industri pertahanan belum dapat menyisihkan 5% dari laba bersihnya untuk melakukan litbang industri karena minimnya keuntungan yang diperoleh oleh industri pertahanan. Yang kedua ada kinerja keuangan PT Telkom sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pandemi telah membawa dampak serius terhadap seluruh bagi kehidupan Indonesia, termasuk mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Nah, dengan mobilitas terbatas ini, secara otomatis kegiatan di seluruh faktor ekonomi terganggu. Sepanjang 2020, Indonesia limbung. Indonesia akhirnya mengakhiri tahun 2020 dengan catatan buruk pada sektor ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia terkontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020 dan kemudian mampu bangkit dengan raihan pertumbuhan sebesar 3,69% pada 2021. Ini jelas kondisi yang kontras dengan kinerja ekonomi 2018 dan 2019 yang mencatat laju pertumbuhan positif masing-masing 5,17% dan 5,02% pada catatan Badan Pusat Statistik 2021. Dapat disimpulkan bahwa nyaris semua perusahaan terpengaruh COVID-19 ini terbukti dari hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan sekitar 88% perusahaan Indonesia terimbas pandemi COVID selama 6 bulan terakhir pada tahun 2020. Selanjutnya, bab ketiga membahas analisis fundamental. Analisis fundamental yang poin pertama yaitu analisis fundamental perusahaan. Analisis fundamental di sini mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengantisipasi nilai faktor-faktor atau variabel-variabel fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa mendatang. Analisis saham ini bertujuan menaksir nilai intrinsik suatu perusahaan, kemudian membandingkannya dengan harga pasar saat ini dan saham tersebut. Nilai intrinsik menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Menurut Husnan, pedoman yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila NI harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai undervalue atau saham yang murah, sebaiknya dibeli atau ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Yang kedua, harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai overvalue atau saham yang mahal dan lebih baik saham tersebut tidak dibeli atau dijual apabila telah memiliki saham tersebut. Apabila NI sama dengan harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar karena harganya berada dalam kondisi keseimbangan. Yang kedua ada rasio analisis fundamental. Nah, selain faktor keuangan dan kondisi ekonomi, analisis fundamental juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas perusahaan dan persaingan industri. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan sebuah saham perusahaan. Analisis fundamental dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pertimbangan harga untuk membandingkan dengan harga sekuritas saat ini. Sebagai investor dapat mengetahui apakah nilai sekuritas tersebut termasuk overload atau overvalue. Analisis finansial rasio ini sangat membantu manajer dalam memetakan kelemahan kemudian bertindak demi meningkatkan performa perusahaan tersebut. Industri keuangannya kami menggunakan PT Kalbe. Kalbe Farma atau Kalbe ini didirikan di Jakarta, Indonesia pada tahun 1966 dengan visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional. Nah, di pasar internasional,
perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN serta Afrika dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing di pasar ekspor. Kalbe juga merupakan pemain penting di pasar digital melalui keterlibatan aktifnya di berbagai kegiatan usaha e-commerce dengan tujuan melayani pesatnya pertumbuhan konsumen yang beradaptasi dengan digital. Melalui berbagai aliansi strategis dengan mitra-mitra internasional, Kalbe telah membangun beberapa kegiatan litbang yang aktif terlibat dalam penelitian mutakhir di bidang penghantaran obat, obat kanker, sel punca, dan bioteknologi. Aktivitas ini membuat peluang bagi perusahaan untuk terus memperkenalkan berbagai produk. Yang kedua ada PT Gudang Garam. Perusahaan ini produk gudang garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari SKL, SKT, hingga SKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Selanjutnya bab 4, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, saham, harga, dan volume transaksi saham berdasarkan historis. Teknikal analisis digunakan untuk harga berdasarkan data harga di masa lalu. Dalam penerapan analisa teknikal ini, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Untuk yang pertama A, candlestick chart. Candlestick adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu saham pada periode waktu tertentu. Nah, ini ada contohnya, yaitu jika candlestick berwarna hijau, berarti harga mengalami kenaikan dan ditutup menguat atau memiliki minat beli cukup besar. Namun jika candlestick berwarna merah, artinya harga mengalami penurunan dan ditutup melemah atau tekanan jualnya besar. Hal terpenting yang harus dipahami di sini adalah candlestick menyampaikan pesan terkait market struktur, kekuatan sebuah tren, pertarungan buyer dan seller, serta kemungkinan pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga yaitu pertempuran antara trader pembeli atau VS dengan penjual. Yaitu yang B, support and resistance. Secara harfiah, support berarti dukungan dan resistance berarti perlawanan. Di dalam pergerakan harga, support adalah titik atau area terendah yang tidak dapat ditembus pergerakan harga yang menurun. Sedangkan resistance adalah titik atau tertinggi yang tidak dapat ditembus pergerakan harga naik. Secara teknis, definisi keduanya sebagai berikut. Ini ada grafik candlestick. Terdapat dua garis, yaitu internal line dan external line. Internal line adalah garis yang ditarik dari body candle, sedangkan external line adalah garis yang ditarik dari ujung candle. Area shadow berpotensi menjadi area harga turun. Lalu selanjutnya resistance dapat berubah fungsi menjadi support ketika harga saham menembusnya atau breakout. Sebaliknya, support dapat berubah menjadi resistance ketika harga saham menembusnya atau breakout. Yang C, indikator teknikal. Dalam analisis teknikal, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk meramalkan keputusan untuk pembelian atau penjualan. Indikator tersebut diantaranya yang pertama, moving average. Moving average adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk tiga garis. Nilai rata-rata biasanya berasal dari harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, ataupun pertengahan. Moving average adalah bagian dari indikator lagging, artinya metode ini berlandaskan peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi mengenai data riwayat pasar. Kegunaannya bukan sebagai alat prediksi, melainkan memberi konfirmasi. Nah, ini ada contoh penghitungan simple moving average. Simple moving average dihitung dengan cara menambahkan deretan harga terkini pada suatu rentang waktu, lalu membaginya sejumlah periode tersebut
maka nilai rata-rata pun bisa didapat. Ini ada rumus dari moving average. Selanjutnya ada stochastic oscillator, yaitu sebuah indikator yang berfungsi menunjukkan sinyal jual beli melalui dua garis yang berpotongan atau berperan sebagai indikator momentum melalui perbandingan suatu harga penutupan dengan rentang harga yang ada selama time frame tertentu. Caranya yaitu dengan mengkalkulasi selisih harga terendah dengan harga tertinggi dalam kurun waktu tertentu. Indikator stochastic oscillator yang populer itu digunakan untuk satu, menunjukkan harga penutupan terakhir, yang kedua menghasilkan sinyal jenuh beli atau sinyal jenuh jual, yang ketiga membantu prediksi tren jangka panjang untuk keuntungan yang optimal. Selanjutnya relative strength index, yaitu merupakan salah satu indikator analisis teknikal yang biasanya digunakan trader dalam mengukur besarnya totalitas harga sebuah aset. Indikator ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah aset tersebut terbilang dalam posisi jenuh beli atau jenuh jual. Nah, ini ada grafik indikator RSI dapat bertahan di wilayah overbought untuk waktu lama, sementara saham berada dalam tren naik. Di sisi lain, indikator juga mungkin dapat tetap berada di wilayah oversold untuk waktu yang lama saat saham berada di dalam tren turun. Membaca tren utama, saham atau aset merupakan aktivitas penting untuk memastikan pembacaan indikator RSI dipahami dengan benar. Ini ada analisis teknikal PT BBCA. Itu yang A, dari moving average 50 days menunjukkan harga harian rata-rata dari PT BBCA adalah 8.718. Yang kedua, nilai indikator RSI adalah 37, maka direkomendasikan untuk netral. Yang ketiga, nilai indikator stochastik pada grafik BBCA adalah di bawah 20 menunjukkan oversold. Selanjutnya ada analisis teknikal dari PT GGRM. Dari moving average 50 days menunjukkan harga harian rata-rata dari PT GGRM adalah 20.047,50. Nilai indikator RSI adalah 19, maka direkomendasikan untuk netral. Yang ketiga, nilai indikator stochastik pada grafik GGRM adalah di bawah 20 menunjukkan oversold. Selanjutnya bab 5 transaksi. Transaksi ini dimulai pada tanggal 3 Desember 2022 sampai tanggal 7 Januari 2023. Kami membeli saham berdasarkan pasar dan kami meyakini bahwa akan terus naik. Yang pertama, pada tanggal 3 Desember 2022, kami membeli saham GGRM dengan harga 21,492 dan kami meyakini bahwa akan naik terus di kemudian hari. Di sisi lain, kami membeli hanya 2 lot dikarenakan juga melihat potensi menurun di kemudian hari. Kami berinvestasi sebesar 4.298.580. Yang kedua, pada tanggal 5 Januari 2023 juga kami membeli saham KLBF dengan harga 2,070 sebanyak 100 lot. Jadi kami berinvestasi sebanyak 20.731.050. Kami yakin bahwa akan naik terus di kemudian hari. Nah, ini juga ada beberapa kendala. Yang pertama itu kami mencoba membeli saham yang lain, akan tetapi terdapat kendala. Kendala yang kita alami adalah ketika kami ingin membeli saham EMTK dan BBCA, sistem merecek pembelian kami. Hal ini mungkin dikarenakan sistem bursa akan menolak order jual beli yang masuk otomatis jika harga saham telah menembus batas atas atau bawah yang telah ditetapkan Bursa Efek Indonesia. Auto rejection diterapkan untuk memastikan perdagangan saham berjalan dalam kondisi wajar. Maka dari itu kami hanya berhasil membeli 2 saham saja. Yang kedua, kendala kami adalah prediksi dalam kami pada pembelian 2 saham ternyata salah besar. Sebelumnya kami memprediksi akan terus naik harga yang kami beli sebelumnya, akan tetapi malah sebaliknya. Setiap hari mengalami penurunan sehingga kami belum berani untuk menjual saham yang telah kami beli. Yang ketiga, kesalahan kami adalah ketika pembelian saham tidak menggunakan analisis makro, analisis industri, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Pemahaman kami terhadap analisis-analisis tersebut masih sangat kurang, dan kami menyadari bahwa ketika kita membeli saham dan tidak memperhatikan analisis tersebut, maka tidak ada potensi untung dan malah sebaliknya.
bab 5 bukti transaksi. Nah, ini ada bukti transaksi dari kami saat pembelian saham. Bab 7 kesimpulan. Pada tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023, kami melakukan transaksi pembelian saham pada GGRM, MTK, KLBF, dan BBCA. Saham yang berhasil kami beli adalah GGRM dan KLBF. Saham MTK dan BBCA tidak berhasil kami beli karena sistem merejek transaksi kami karena harga saham telah menembus batas atas atau bawah yang telah diterapkan Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan yang paling penting dalam sebelum terjun ke dunia saham, diwajibkan untuk memahami analisis yang terkait dengan saham, dengan mempelajari dahulu tentang saham dan bagaimana cara menganalisa, maka akan dimudahkan dalam transaksi jual beli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.